Assalamualaikum, hai. Bahagia banget ya kedengarannya. Jujur aku tuh lagi seneng banget, aku lagi bahagia banget karena aku gak sabaran banget bikin podcast ini. Kenapa? Ntar aku jelasin. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sehat kan? Harus dong, gak boleh sakit-sakit. Oh ya teman-teman, berhubung karena kasus COVID-19 nya makin hari makin parah, aku mau ingetin teman-teman semua buat jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, sama istirahat yang cukup. Dan mari kita semua berdoa, semoga Allah senantiasa melindungi kita dan orang-orang yang kita sayangi dari wabah ini, dan semoga wabah ini cepat berakhir. Nah, seperti biasa, aku langsung masuk ke podcast selanjutnya nih. Tapi mungkin podcast kali ini sedikit berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Seperti yang aku jelasin tadi, jadi aku tuh lagi seneng banget, aku lagi bahagia banget, aku gak sabaran banget buat bikin podcast ini. Karena kali ini aku gak sendirian. Masih jomblo kok, aman. Jadi kali ini aku bakal ngundang salah satu dari teman aku. Kita bakal ngobrol ringan terkait tema kita kali ini, yaitu tentang mahasiswa tahun akhir. Kedengaran horor gak sih teman-teman? Bukan horor lagi ya, pakai banget. Nah, kenapa aku ngangkat judul ini? Karena ada salah satu dari teman aku yang sejurusan kemarin pas nge-upload podcast yang ketiga, ngomen gini, Nat, bikin podcast tentang mahasiswa tahun akhir dong. Pokoknya gimana caranya kita yang denger jadi termotivasi buat ngerjain skripsi. Dan alasan lain kenapa aku ngangkat judul ini, karena aku ngerasa aku sedang berada di fase ini. Dan mungkin teman-teman yang lagi denger juga sedang berada di fase yang sama aku gitu. Jujur aku sedikit bingung sih. Nggak sedikit sih sebenarnya, banyak juga malah. Gimana enggak, aku sendiri nggak punya motivasi masalahnya. Enggak lah ya, bercanda. Nah, nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja bahas tema kali ini. Tapi sebelumnya aku mau nelpon teman aku dulu nih. Siapa orangnya? Penasaran nggak sih? Siapa orangnya? Ntar biar dia ngenalin diri sendiri aja deh, biar teman-teman juga pada kenal sama teman aku yang satu ini. Kita telepon dulu ya, bentar. Wah, diangkat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nanan. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat lebaran ya, Mbak. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana nih, Mbak, lebarannya di Palembang? Asik nggak? Ya, aku juga mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum, minal aizin wal faizin juga ya, Nat. Iya. Lebaran ya, kerasa banget tanpa berat badan gitu. Bener-bener. Iya, asik-asik banget kok lebaran di sini. Yang jelas banyak hikmah ya yang bisa kita ambil di Ramadan kali ini. Allah lagi nguji kita dengan kondisi adanya pandemi COVID. Ya, salah satu hikmahnya ya kita lebih banyak waktu ibadah dan quality time sama orang tua dan keluarga. Pokoknya di rumah aja tuh luar biasa deh. Nah, bener banget yang dibilang sama Mbak Wit. Aku setuju sih. Sebenarnya lebaran kali ini tuh kayak lebih banyak hikmah yang bisa kita ambil, teman-teman. Contohnya kayak waktu luang, kita punya waktu yang banyak buat dimanfaatin bersama keluarga, terus buat ngedekatin diri kepada Sang Maha Pencipta. Jadi emang itu tergantung gimana kita menyikapinya aja sih. Ya kan, Mbak? Iya, benar-benar banget. Nah, by the way, aku manggil Mbak karena kayaknya udah sapaan yang melekat sih ya sama Mbak ini. Dan karena memang sih Mbak ini orang Palembang, teman-teman. Nah, jadi kalau kata orang-orang kan tak kenal maka tak aruf ya. Monggo kenalan dulu Mbak biar disayang. Apa? Iya, ini perlu pakai proposal nggak ya? Enggak. Emang buat apa? Aduh, mau Ya kali, ngapain? siapa tahu. Mau nikah ya? Iya, perlu kenal juga nih ya. Perlu Jadi dong. kenalin teman-teman. Nama aku Widya Wahanasari. Teman-teman bisa panggil Widya or Wiwi juga nggak masalah. Aslinya keturunan Jawa. Makanya teman-teman biasa manggilnya Mbak karena emang sukunya suku Jawa dan tinggalnya di Palembang gitu. Nah, boleh yang kepo bisa buka IG aku di Widya_WHANA. Promo ya. Boleh lah. Jadi teman-teman, Mbak ini namanya Mbak Widya Wahanasari. Buat teman-teman yang nanti seandainya
kepo, aduh kayaknya yang disampul nih imut deh gitu kan, kebayang-bayang. Enggak sih. Boleh di follow aja Instagramnya @widya_wehana. Iya boleh ya, nanti kayak berteman atau sharing-sharing kalau seandainya punya pemikiran yang sama. Boleh banget. Nah, jadi teman-teman, Mbak Wit ini teman dekat aku. Kita satu jurusan. Kenapa aku ngajak Mbak Wit buat nemenin aku di podcast kali ini? Ya karena aku ngerasa Mbak Wit kayaknya berkompeten di bidang ini. Secara dia anaknya nggak ada malunya. Bukan nggak ada malunya ya. Tapi emang anaknya pede banget. Terus dia juga suka ngomong. Selain itu alasan aku ngajak Mbak Wit karena selain pinter, dia juga asik diajak ngobrol. Ya nggak Mbak? Ih, bohong banget. Sebenarnya aku nih pemalu kok, Nat. Di depan Pemalu? kalian aja sedikit barbar gitu. Nggak bohong banget. Kayak, sebenarnya aku mau nyampein gitu. Sebenarnya ilmu aku nih masih sedikit banget dan belum berkompeten di bidang ini. Nah, ini berlebihan deh. Gak apa-apa lah, tapi kan aku suka sih gimana cara Mbak Wit memandang sesuatu, asik. Nah langsung aja Mbak, langsung aja aku mau nanya nih. Sebelumnya aku mau nanya, kesibukan Mbak Wit selama di karantina apa aja nih? Sibukannya ya? Iya, Banyak. So sibuk nih. Sebenarnya so sibuk aja sih. banyak soal sibuknya ya. Iya, alhamdulillah. Tapi ya lebih banyak mungkin ya bantu orang tua yang kemarin masih kuliah tuh ya kuliah online. Terus ada beberapa yang UAS kemarin dan kalau ini mah ada project baru nih dikit-dikit nih sama Nanat. Dan semoga kedepannya masih bisa ya diulang lagi Mbak, dengan tema yang berbeda. Insya Allah. Ya insya Allah. Terus aku mau nanya juga nih, kan kita bicara soal mahasiswa tahun akhir nih. Mbak Wit sendiri udah punya persiapan nggak buat itu, kayak mungkin bikin mulai nyusun gitu, atau udah mikirin judul, atau bahkan udah mulai nih, gimana Mbak? Kalau untuk persiapan sendiri mungkin aku lebih ke ini ya, udah nyari judul, udah tinggal outline-nya juga udah insya Allah. Tapi untuk yang kita bikinnya itu belum. Ya setidaknya udah mulai gitu kan, nggak kayak aku yang masih bingung. Ya udah mulai, alhamdulillah. Nah oke Mbak, langsung aja. Aku mau nanya nih sesuai tema kali ini, dan berhubung memang kita sedang berada di fase itu. Gimana nih perasaan Mbak Wit sebagai mahasiswa tahun akhir? Apa yang Mbak Wit rasain? Kayak aku rasain ya. Sebenarnya kalau ditanya tentang apa ya, sebenarnya cuma aku mau sedikit sharing ilmu ya sama teman-teman. Ya boleh. Dan ilmu yang sedikit aku sampaikan ini semoga bisa bermanfaat nantinya, amin insyaallah. Amin. Ya kalau ditanya perasaan menjadi mahasiswa tingkat akhir, perasaan aku campur aduk. Kayak gado-gado ya. Iya boleh lah ya. Yang pasti aku senang karena gak kerasa udah pada tahap-tahap akhir yang penuh dengan tantangan. Pastinya ada rasa cemas, takut, dan penuh harap. Betul Berharap ya Allah mudah gitu ya kan. Iya. Aku mau bilang juga sama teman-teman seperjuangan yang udah hampir masuk ke semester 7 nih ya. Iya. Kalian tuh hebat, luar biasa banget. Dan kehebatan kalian bukan cuma soal bisa dapat IPK 4, ataupun lulus komlot, ataupun lulus 3,5 tahun. Tapi teman-teman, kalian itu hebat bisa melewati setiap proses dengan sabar dalam menuntut ilmu. Benar banget. Karena gak orang bisa sabar, gak semua orang bisa bertahan. Bahkan kalau kita lihat, banyak teman-teman kita yang berhenti di tengah jalan ataupun mundur karena tak mampu untuk melanjutkan perjuangan. Betul. Nah, ibarat games nih ya, semakin tinggi level yang kita capai, maka tantangannya makin berat nggak sih? Benar Iya kan? banget, iya benar. Kalau nggak berat nggak naik level kita gitu. Nah, ibaratnya juga kuliah nih kan. Nah, kita dari semester awal nih masih biasa aja, terus semester pertengahan semakin naik gitu.
itu semakin berat tantangannya, ya kan? Iya, Nah, betul. begitu juga kalau kita ngadepin ini, sebenarnya hanya perlu sedikit bersabar lagi dan ditambah usaha dan daya juang yang kita miliki. Nah, ayo dong tambah usahanya lagi, sabar lagi dong gitu. Jadi cuma butuh itu loh gitu, dan kita harus berjuang lebih dikit lagi gitu untuk kita bisa mencapai hasil. Untuk kata apa ya? Apa sih kalau di permainan games itu? Kalau Apa? kita sampai tinggi itu ya berhasil kan? Ya berhasil, sukses gitu kan. Udah selesai mainnya. Nah gitu. Iya benar sih, aku setuju sih sama apa yang disampaikan sama Mbak Wit. Apa ya? Emang ibaratkan games, kalau nggak berat tantangannya gimana kita mau naik level ya kan Mbak? Karena Yes, ketika benar. kita menghadapi setiap ujian demi ujian, itu berarti kita bakalan dinaikin levelnya gitu. Gitu sih intinya. Dan Iya. kalau menurut aku, sebenarnya sih apa ya, aku pribadi jujur ada sedikit perasaan takut sih sebenarnya. Takutnya lebih kayak ke ngerasa gini, duh perasaan baru kemarin deh jadi maba, sekarang nggak kerasa udah mau nyampe penghujung aja. Terus makin ngerasa kayak ke depan sana masih banyak tantangan-tantangan besar yang menanti. Dan memang kita bakalan ngerasa khawatir kayak nggak bakalan sanggup menghadapi itu. Jadi aku sering ngerasa kayak tersadarkan bahwa oh ternyata aku nggak kecil lagi nih. Aku harus bisa mengandalkan diri sendiri dan nggak melulu mengharapkan bantuan orang lain. Nah di sana ketakutannya kayak khawatir aku nggak bakalan bisa menghadapi itu. Nah jadi memang sebenarnya setiap kita pasti ngerasain itu kan ya Mbak. Dan ada ketakutan-ketakutan tersendiri pastinya. Nah jadi gimana nih menurut Mbak Wit cara yang baik untuk kita menyikapi perasaan semacam tadi? Terus sekalian aku mau minta Mbak Wit ngasih wejangan dikit nih gimana caranya biar kita tetap semangat sebagai mahasiswa tahun akhir buat ngerjain yang namanya skripsi. Silakan Mbak. Wah. Ya, Ini kayaknya Mbaknya udah pro banget nih. kalau takut ini sebenarnya hal yang wajar ya. Setiap Iya. kita pasti takut kalau ngadepin sesuatu yang menurut kita horor. Dan skripsi itu kayaknya kata-kata yang horor Dan gitu kan. skripsi itu termasuk hal yang horor gitu. Iya boleh lah. Ya, jadi kesalahan terbesar yang sering kita lakukan saat menggantungkan gimana ya, kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah menggantungkan semangat kita pada orang lain. Bener banget. Iya, aku motivasi dari yang lain nih gitu. Ya boleh banget, bagus malah. Tapi ingat, karena tak selamanya selalu ada kawan seperjuangan yang akan menguatkan. Tak selamanya juga ada kawan menyebalkan yang memarahi saat larimu lamban. Dan tak selamanya ada sahabat bijak yang memberimu petua saat dirimu mulai goyah. Sebenarnya kita cuma butuh sumber semangat yang tak terbatas. Sumber energi yang akan selalu mengisi. Dan begitulah kalau sumber semangat kita adalah Allah dan Al-Quran. Bener banget. Maka kita menghadapi hambatan sebesar gunung pun mampu kita kalahkan. Skripsi Masya Allah. sesulit apapun mampu kita taklukkan, dan dosen sekilar apapun mampu kita Nah luluhkan. ini aku suka ngajak Mbak Wit ngomong karena apa ya, omongan-omongan Mbak Wit itu kayak aduh ngena banget gitu. Benih. Dan sebenarnya aku mau nanya nih, apa sih yang paling kita takutkan saat kita memperjuangkan mimpi, saat kita memperjuangkan skripsi nih yang katanya horor? Kalau menurut aku sih Mbak, kalau menurut aku ya, aku lebih nakutin sebuah hasil gitu. Takut mengecewakan gitu. Ya, sebuah hasil, ya benar banget ya. Bagaimana kita jika hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita? Ini nih yang sering menghancurkan mimpi. Bahkan sebelum langkah kita dimulai. Betul banget, Tapi betul. teman-teman, bahwa Allah tuh tak melihat hasil loh, tapi menilai usaha kita, proses yang kita lalui. Nah, jadi mengapa kita menakutkan hal yang tak pernah dipedulikan olehnya? Nah, tugas kita itu hanya berlari secepat dan sebaik yang kita bisa. Sisanya kita serahkan pada sang penggenggam nyawa gitu. Benar banget. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa bikin planning atau perencanaan. Kita bikin planning atau perencanaan.
Nah, buat apa sih sebenarnya bikin rencana-rencana segala? Mending jalani hidup seperti air mengalir itu, mengikuti kemana arahnya Biar lebih pergi. terarah kan Mbak ya. Iya, nah iya. Kalau airnya bermuaranya ke sungai yang jernih, kalau airnya terperangkap pada empang yang kotor gimana? Nggak jadi jalan ya. Nah, kalau airnya ngegenang ke air yang becek gimana? Iya Nah, iya itu benar tuh juga yang sih. makanya perlu perencanaan gitu. Masa harus pasrah Dan, gitu kan Mbak? Udahlah aku oh, pasrah aja gitu. Ya nggak bisa nah, lah. gak bisa lah. Kayak kan teman-teman tahu nggak bahwa kuliah itu bukan sekedar kita dapat IPK gede, cepat selesai skripsi, ataupun jago di kelas aja gitu. Kalau cuma itu, semua orang juga bisa kan? Iya Nah, betul banget. Nah, tapi kuliah itu adalah momentum untuk kita menambah skill yang bisa kita andalkan. Nambah relasi yang makin luas dan punya perencanaan setelah lulus nih mau ngapain. Kalau rencana setelah wisuda, setelah lulus mau nikah boleh nggak? Iya boleh banget. Itu malah bagus loh. Ini kayaknya Mbak udah ada niat ya. Udah ada niat nih kayaknya. Pantesan ngomongin perencanaan. Oh, Belum ada rencananya itu ternyata. Kembali ke masing-masing kita yang gimana sih? Nah, ini ya, dan perencanaan itu mesti kita pikirkan selama kita masih dalam masa kuliah. Jangan sampai setelah wisuda kita nggak tahu mau ngapain ya, mau kerja apa ya, bahkan Bener. nggak punya tujuan. Nah, Jadi nggak punya pengangguran tujuan dong, rebahan aja di rumah. Janganlah ya, itu jangan. yang banyak, ya itu yang banyak terjadi kan, maksudnya ya setelah lulus tuh banyak yang nganggur, Iya, nggak memang. kerja, terus nggak tahu mau Udah ngapain banyak gitu, nggak contohnya tahu juga. skillnya tuh di mana, itu bahaya banget tuh. Mm-mm. Nah, kitalah sebenarnya yang tahu kondisi kita tuh seperti apa. Bahkan kita yang tahu kapan kita harus lulus gitu. Jangan buru-buru kalau kita belum punya tujuan yang jelas gitu. Selagi kita masih menyandang status mahasiswa nih, yuklah kita maksimalkan untuk memikirkan dan menuntaskan apa-apa yang menjadi masa depan kita gitu. Nikmatin setiap proses dalam mengerjakan tugas akhir, ambil hikmah yang berserakan di depan, dan yakinlah Allah yang memudahkan. Betul banget. Dan ini ada sebuah kalimat yang Masya Allah bagi aku, yang disampaikan Mbak? oleh Apa? Mbak Dewi Nur Aisyah. Beliau adalah muslimah inspiratif ya, dalam bukunya Are Inspiring Me. Dan beliau bilang bahwa tuliskan rencana-rencanamu dengan pensil di atas kertas-kertas takdirmu, dan berikanlah penghapusnya pada Allah, karena sesungguhnya ialah yang berhak menghapus beberapa yang belum baik dan menggantinya dengan yang lebih baik. Wah, Masya Allah keren banget nih. ya, keren motivasinya. Banyak yang bisa diambil ya. Intinya kita harus punya rencana ya Mbak, tadi ya kan. Iya, Nah kalau harus. menurut aku pribadi sih ya, terkhususnya buat diri aku sendiri nih, aku harus menekankan ke diri sendiri bahwa aku harus bisa menyadari bahwa hidup itu adalah tantangan gitu. Selama kita hidup, tentu kita bakal ngadepin yang namanya tantangan. Gak bisa dipungkiri sih itu. Itu adalah perkara yang pasti. Yang jadi masalahnya bukan tantangannya sebenarnya Mbak, tapi gimana cara kita buat berhasil menghadapi itu semua. Dan itu semua tergantung pilihan kita. Kita mau bersusah payah untuk menghadapi itu, atau justru kita membiarkan diri kita untuk masa bodoh dan tertinggal dari yang lainnya. Jadi kalau kita bicara soal mahasiswa tahun akhir, erat memang kaitannya dengan masalah perskripsian ya Mbak. Kebanyakan dari kita pasti menakuti itu semua. Horor ya? Horor banget. Tanpa terkecuali itu aku juga sendiri gitu. Aku juga takut gitu. Tapi justru aku pengen bilang bahwa nggak perlu ditakutin sih sebenarnya, jalanin aja. Ya kan Mbak, dibikin aja. Iya, tapi menjelang itu sih emang berat. Tantangannya emang berat. Belum lagi magernya, belum lagi malasnya gitu. Nah, intinya ya dimulai dulu, ntar terkendala di mananya, pasti bakalan ada solusi kok dari itu semua gitu. Kenapa harus takut? Dan jangan lupa kalau kita lagi kesusahan, jangan takut untuk nanya sama temen. Ini yang kadang kita banyak ya, kadang kita takut sama temen, nanti malu atau gimana lah, nggak tahu ya.
Nah, jangan takut nanya sama teman, nanya sama dosen, ataupun nyari sumber-sumber yang lain. Misalnya di perpustakaan kan tuh banyak tuh. Iya. Nah, jangan takut untuk nanya sama dosen nih. Biasanya kalau teman-teman nih malas bimbingan karena takut sama dosen ya, jangan sampai kayak gitu. banget. Biasa aja, dosen juga baik kok gitu. Dan Ini jangan yang lupa biasa doain berhubungan dosennya sama dosen. biar Allah mudahkan, biar Iya, dilembutkan hati amin. dosennya. Amin. Nah gitu, memang kadang ya kita tuh terlalu menakuti apa yang belum terjadi kan Mbak gitu. Iya, bener. Kenapa harus takut? Toh di awal kita masuk kuliah pun kita ngerasa takut juga kan, ngerasa kayak jadi anak kuliah itu susah, nggak seenak jadi anak sekolahan yang kerjaannya belajar, keluar main, ke kantin, musola, mejeng di kafe-kafe, dan sederet kegiatan anak sekolahan lainnya. Tapi nggak kerasa kita udah ngejalanin itu sampai sejauh ini gitu. Bahkan udah mau nyampe di penghujung. Tanpa kita sadari, sesuatu yang menjadi ketakutan kita di awal justru udah kita hadapi. Sama sih sebenarnya kayak ngadapin masa-masa di penghujung ini. Jalanin aja, ntar pas kelar juga gak berasa. Kadang yang jadi masalahnya itu kayak magernya ya kan Mbak. Aku juga mager sih sebenarnya. Tapi kalau diturutin terus magernya, mau sampai kapan? Atau mau tunggu junior-junior kita wisuda duluan? Jangan sampai malu. Ya kita sih ngomong kayak gini sebetulnya apa ya, ngomongin diri sendiri ya, sampai sekarang kayak masih mageran. Nah jadi intinya ya lawan rasa malasnya, jalanin aja gitu. Sama nih kayak podcast ini. Ini udah lumayan lama kita ngobrol terus kayak nggak berasa udah hampir selesai aja gitu. Ya udah intinya ya jalanin aja. Nah buat penutupnya nih Mbak, ada pesan nggak buat diri sendiri dan teman-teman sesama mahasiswa tahun akhir buat semakin termotivasi ngerjain skripsinya? Ya, sebenarnya motivasinya itu ingat aja ya bahwa motivasi terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Bener banget. Nah, kita tuh nggak ada seorang pun yang bisa memotivasi orang lain. Bahkan aku pun nggak bisa memotivasi kalian untuk melakukan sesuatu yang bernilai gitu. Jika kita sendiri aja tidak memiliki keinginan dan keyakinan yang kuat dari dalam diri. Nah, teman-teman kudu yakin sama punya niat yang kuat. Aku jadi ingat nih Mbak, Gitu. itu apa? Jadi, Aku jadi aku ingat pernah baca ya. apa tuh yang itu ya, nggak ada yang bisa mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri gitu ya. Aku jadi ingat itu sih dari kata-kata Mbak Wi tadi. Ya kan, nggak ada yang bisa mengubah kita kecuali kita sendiri gitu, nggak ada yang bisa mendorong kita kecuali emang diri kita sendiri gitu. Diri kita Lanjut, sendiri memang. Dan aku pernah baca juga ya bahwa kesuksesan dalam hal apapun itu berbanding lurus dengan perjuangan. Kalau perjuangannya belum maksimal, apalagi masih minimalis, jangan berharap akan memetik kesuksesan yang besar. Kalau usahanya masih setengah-setengah, apalagi setengah niat, nggak sepenuh niat nih, jangan harap akan memetik keberhasilan yang utuh gitu. Kebanyakan Sebagai orang kan ilustrasi. kayak gitu kan Mbak, ya kan? Dia kayak berharap hasilnya bagus, sementara dia usahanya cuman sebisanya gitu loh. Kayak nggak diusahain lebih keras lagi gitu, nggak didorong lagi. Padahal kan kalau kita lihat sih sebenarnya kita mampu gitu, cuman kita kayak udah males duluan, udah ngerasa kayak nggak mampu duluan, udahlah aku nggak bisa, nggak bakalan gini-gini, nggak bakalan gitu. Ya sampai kapan gitu? Nah, itu yang sering kita lakuin gitu, nggak meniatkan bahwa kita mau ngerjain skripsi ini dengan hati yang penuh, dengan hati yang senang gitu. Nah, Iya, itu bener banget. yang sebetulnya harus kita lakuin gitu. Kadang kita malah ngerasa aku nggak bisa. Oh no, jangan bilang seperti itu. Karena mindset kita itu akan bekerja gitu loh. Betul. Mindset kita, kalau kita misalnya kita bilang kita bisa, ya kita bisa gitu. Kalau kita bilang kita nggak bisa, ya mindset kita kan ngikutin kita nggak Lebih bisa ke gitu. sugesti diri sendiri kan Mbak? Iya betul. Yes, benar. Nah, aku mau ilustrasi ini ya. Menurut teman-teman, apakah sama sih hasil orang yang ngerjain skripsi 7 jam sehari dengan yang cuma 3 jam? Ya, Dan beda lah. apakah sama hasil seorang yang bimbingan skripsinya itu setiap hari dengan yang seminggu sekali? Ya pasti beda lah ya. Pasti beda. So, kalau teman-teman mau minta hasil yang lebih,
kalau usahanya nggak lebih, ya sorry nggak akan dikasih gitu. Betul Nah, banget. kalau kita udah capek sedikit aja udah minta istirahat, atau ada halangan sedikit aja langsung nyerah, itu namanya bukan kerja keras. Ya, gampang. Itu apa ya, aku jadi ngerasa kayak aduh Mbak Wit ngomongin aku nih ya, nyindir kayaknya nih. Aku nggak Ngena banget gitu. Ngena, karena emang aku sering kayak gitu loh, ngerjain dikit kayak udahlah capek, besok juga bisa gitu. Kayak apa sih, males-malesan gitu, mut-mutan. Nah, kerja keras itu yang membedakan antara mereka yang benar-benar berniat menggapai sukses dengan mereka yang sekedar menghayal gitu. Jadi ini cambukan juga buat aku ya, karena memang kadang kita banyak yang sok-sok aku udah ngerjain ini nih, padahal itu masih belum apa-apa loh gitu. Iya, Jadi benar. cuma hayal aja kita gitu. Itu aku dikit cerita ya, aku cerita sedikit nih. Kemarin aku bikin Iya, boleh. latar belakang gitu. Aku selesain sampai latar belakangnya aja. Itu sampai berapa jam ya, lama. Terus aku ngerasa kayak udahlah ini udah banyak, besok aja disambung gitu. Dan padahal itu belum maksimal, tapi kita udah ngomongin ini udah maksimal Iya. nih gitu. Kayak gampang merasa cukup gitu loh, Mbak. Kebalik sama teman-teman, sesuatu yang aku seharusnya punya sedikit tips nih. apa? Iya. Gak kedengeran, ulang lagi. Ya Mbak. aku punya sedikit tips dari teman-teman, gimana sih cara memanage waktu yang baik gitu. Nah, Walaupun boleh aku nih. belum bisa manage waktu yang baik ya, tapi setidaknya kita sama-sama belajar gitu. Ya, Dan ini pasti bakalan supaya- kita butuhin banget nih. Iya. Dan biar di sisa waktu kita ini bisa maksimal nyelesain skripsinya. Belibet gitu ya. Bisa ya. Emang Mbak, aku juga gitu kok. Kayak buru-buru mau nyampein gitu loh. Aduh, pengen nyampein ini gitu. Ya Mbak, sampein Mbak. Karena bentar lagi kan kita dihadapkan dengan KKN ya, kuliah Iya. kerja nyantai. Betul. Kuliah kerja nyata. Online kan. Oh iya, semester depan juga kita udah mulai PPL juga ya. Iya. Yang pasti kita akan sibuk banget, dan kita harus punya pandai-pandai lah kita dalam menyusun manajemen prioritas kita gitu. Nah, Bener, sebelumnya kan harus punya to-do list. Nah, apa sih to-do list itu? Gitu. To-do list itu adalah jadwal aktivitas yang harus kita kerjakan atau jadwal harian yang mesti kita lakuin. Bisa pakai kertas atau bisa pakai handphone, dan sekarang aplikasi itu udah banyak ya, jadi teman-teman bisa pakai aplikasi. Nah, to-do list ini kemudian kita kelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama itu masdu. Masdu itu adalah pekerjaan yang harus selesai hari itu. Kalau misalnya kita punya pekerjaan yang harus selesai hari itu, maka kita prioritaskan apapun yang terjadi hari itu. Pokoknya pekerjaan ini harus selesai, aktivitas ini harus selesai, kegiatannya harus kita dahuluin gitu, dikerjakan terlebih dahulu. Contohnya, teman-teman punya program 1 hari 1 juz. Ya udah, berarti selesai setelah subuh kita selesain dulu odotnya gitu. Atau misalnya teman-teman punya program 1 hari 1 halaman nulis skripsi. Ya udah, berarti harus selesain dulu itunya gitu. Berarti Nah, lebih setelah ke itu apa kalau- yang harus kita capai ya kan Mbak, apa yang harus kita selesaikan dalam sehari itu ya kan. Jadi misal kalau Masdu ini lebih dekat dengan apa yang harus kita targetkan selesai hari itu. Misalnya udah jadi kewajiban kita gitu loh. Iya, betul. Jadi misalnya kita udah punya program ataupun odoj tadi, kalau kita nggak ngelakuin kita bakalan dapat denda. Berarti kita harus selesaiin itu dulu gitu. Iya. Nah, kalau udah selesai semua, Tadi kita aku- kelompokkan yang kedua. Tadi aku mikirnya Mas Du ini masnya Mbak Wit loh. Oh my god. Mbak sama Mas kan pasangannya gitu. Ternyata enggak. Lanjut Mbak. Terus sesuatu yang mesti kita kerjain ya. Iya, Jadi jangan harus salah. kita Jangan salah kaprah ya. ya, salah kaprah. Iya, terus lanjut Belum Mbak. punya mas-mas kok.
masih jomblo, masih terbuka untuk umum. Aduh. Jadi kalau kita selesai semua nih Mas Du kita ya, kita kelompokkan yang kedua ini Apa tuh, adalah aktivitas yang berkaitan dengan life goals kita. Jadi kita punya target apa, misalnya kita punya Halo? Duh. Halo, kok? Gimana, Mbak? maka kemudian kalau kita contohnya tadi apa life goals ya. Iya, life Jadi goals. kalau yang kedua itu kan aktivitas yang berkaitan dengan life goals kita, tentang impian kita, target-target kita apa gitu. Maka kalau kita udah kerjakan aktivitas-aktivitas yang mendekatkan pada impian kita gitu. Nah, jadi teman-teman ada target nih nulis skripsi. Emang sih deadline-nya masih 5 bulan atau masih lama misalnya. Tapi bukan berarti harus dikerjakan seminggu sebelumnya. Atau ngerjain tugas nih yang sering kita tunda-tunda. Kayaknya Itu aku kan banget. udah budaya mahasiswa ya. Budaya aku Ya, banget. suka deadline-nya. Nah, itu sebenarnya nggak Kejar baik tayang. gitu. Kenapa sih suka deadliners banget gitu? Karena kenapa kalau kita masih kita bisa ngerjain sebelum deadline, kenapa harus dikerjain deadline itu? Iya, Itu banyak betul. banget ya sering kayak gitu. Nah, masalahnya emang di Sebenarnya sana, deadline- Mbak. Kita suka Ya, kebut-kebutan. deadline itu sebenarnya nggak bagus karena kita nggak maksimal ngerjainnya gitu. Betul banget. Ya walaupun kadangan ide-ide itu muncul pas deadline itu, tapi itu rasanya nggak maksimal apa yang kita akan kerjain itu gitu. Iya, benar. Nah, kalau udah semua aktivitas life goals-nya udah udah nyelesain tentang skripsinya nih, udah nyicil skripsinya, atau udah tugas-tugasnya udah, kita berpindah ke aktivitas membantu orang lain atau helping people. Sebenarnya dua sama yang ketiga ini bisa ditukar-tukar ya, bisa tergantung prioritas teman-teman, atau Betul, helping Mas. people dulu atau life goals dulu gitu. Karena helping people ini juga penting untuk mengurangi sikap-sikap egois kita. Iya, betul Biar banget. nggak Kadang jadi- ada orang yang kayak mentingin diri sendiri gitu kan. Oh, aku harus Iya. selesai sendiri nih biarlah teman-teman itu tertinggal gitu. Jahat ya. Itu jahat banget ya. Iya. Nah, kalau helping people ini maksudnya adalah misalnya ada orang yang meminta bantuan sama kita. Misalnya aku nih sama Nanat nih, Nat, aku mau diajarin buat daftar isi nih, Nat. Oh, Gitu. boleh. Kita bantu Sini aku ajarin gitu. sama Nanat nih. Oh iya, Mbak. Nat bilang, oh iya Mbak, nanti aku bantuin deh gitu. Nah, Iya. Nanat udah selesai nih Mas Du sama life goals-nya. Terus dia keinget deh sama aku. Bahwa Keinget. nanti minta bantuan buat daftar isi ya, oke deh aku bantuin dia gitu. Itu namanya helping people. Masya Allah. Dan kalau semuanya udah udah selesai dari ketiga yang tadi, hanya kita gunakan waktu kita untuk belajar atau upgrading diri biar nggak kupar-kupar amat lah ya gitu. Iya, betul. Misal teman-teman mau buat belajar tentang jurnal atau penulisan buku, itu masuk ke yang keempat tadi gitu. Dan kalau baru yang keempat tadi udah selesai kita kerjakan, yang kelima lagi, ini yang Paling ditunggu-tunggu nih. kita buka. Iya, paling Kita pindah ke ditunggu-tunggu. free activity. Bisa seneng teman-teman banget kumpul, gitu. main kumpul sama teman-teman, main sama teman-teman, atau yang suka traveling, yang nge-games nih biasanya cowok nih. Iya. Nah, itu masuk ke free activity. Tapi nih, Mbak, Nah, yang sering kali membuat kita nggak bagus manajemen prioritasnya, itu misalnya Mas Du-nya udah nih, langsung loncat ke free activity. nah Aduh, itu parah aku mau bilang banget. itu tadi. Banget. Kebanyakan kita pasti kayak lebih berminatnya ke free activity ini loh gitu. Udah ngelakuin dikit, wah rebahan dulu lah gitu. Nanti keenakan rebahan kan jadi males. Ah udahlah besok juga bisa gitu kan. Terlena dia. Dan terlena. akhirnya waktunya habis buat free activity. Betul. Jadinya nggak jadi waktu yang bermanfaat lagi gitu. Percuma aja Iya, sering perencanaannya udah mateng gitu kan, perencanaannya udah mateng, ini udah tersusun rapi gitu kan, tapi malah pas mengaplikasikannya ke kehidupan nyata gitu kita lebih
lebih banyak ke free activity gitu. Jadi target yang kita targetin itu nggak tercapai ya kan Mbak? Percuma jadinya. Iya, iya, jadi Itu sih masalahnya. harusnya memang kita memang harus punya niat sepenuh hati tadi, biar apa yang kita targetin, biar apa yang kita rencanain selama seharian itu bisa kita lakuin gitu. Memang benar-benar butuh keimanan yang kuat. Betul banget. Biar Biar nggak tergoyahkan nggak tergoyahkan dengan free activity. gitu. Aduh, betul banget Nah, itu. Aku yang jelas perbaiki manajemen prioritas kita, biar aktivitas hari-hari kita lebih teratur. Betul. Dan sekali lagi aku mau minta maaf juga sama teman-teman. Bahkan aku ini bukan baik dari teman-teman semua, bahkan mungkin aku juga masih banyak salahnya dan magernya. Iya betul banget. Sebenarnya kita ngomong kayak gini ini lebih ke menusuk diri sendiri sih. Soalnya kita yang lebih tahu diri kita gimana kan gitu. Jadi ibaratnya kita lagi ngomongin diri sendiri gitu. Jadi lagi ngata-ngatain diri sendiri nih ceritanya gitu. Ya, sebenarnya kita lagi nasehatin diri kita sendiri nih Betul biar banget, berubah. Ayo, betul. tolong, Iya. dong. Tapi jalannya Berubah. memang dengan kita sharing sama teman-teman yang lain juga gitu. Iya, tapi kan tugas kita tuh kan saling mengingatkan ya. Betul. Dan kalau kita udah mengingatin itu udah lunas lah gitu istilahnya kayak gitu. Jadi semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang aku sampaikan ini gitu. Amin. Mungkin banyak salahnya, banyak khilaf kata. Mohon maaf. Dan terakhir aku mau nyampein bahwa keberhasilan itu tidak bersama orang yang buru-buru memetik buah sebelum masak, tetapi tidak pula bersama orang-orang yang hanya menunggu tapi tidak menanam. Ia tidak bersama orang yang berlebihan, tetapi tidak pula bersama orang yang enggan dan tidak berbuat sama sekali. Ia tidak bersama orang yang bertindak tanpa perhitungan, tetapi ia tidak pula bersama orang yang terlalu takut untuk berbuat. Terus semangatlah wahai kawan, karena sungguh ada sketsa keberhasilan di ujung ikhtiar dan ada ukiran kemenangan di akhir jalan perjuangan. Masya Mungkin itu Allah. aja dari aku. Terima kasih Nana dan maaf banyak salahnya. Aduh, aku malah yang pengen bilang makasih buat Mbak Wit karena dengan motivasi yang tadi lumayan panjang ya, dan emang isinya itu semua nusuk banget gitu. Dan aku tanpa sadar pas denger Mbak Wit ngomong langsung kayak ngerasa aduh kok aku semua sih yang diomongin Mbak Wit gitu. Jadi pengen setelah ini tuh pengen ngerjain langsung gitu loh. Tapi aku pengen bukan ingetin, aku sih pengen ngulang ngomong gitu kan buat teman-teman bahwasanya kita di sini ini cuman niatnya buat sharing dan ngungkapin apa sih yang kita rasain gitu loh. Kan yang tahu diri kita sendiri gitu. Kita tahu kelemahan kita sendiri dan kita membungkus kelemahan-kelemahan kita itu dalam bentuk motivasi seperti ini. Tujuannya biar yang termotivasi itu diri kita sendiri, kemudian teman-teman yang lagi denger juga ikutan termotivasi gitu loh. Jadi kayak kita tuh mikir kalau kita ngelakuin sebuah kebaikan, ini kan kebaikan nih, yang skripsi ini kebaikan nih. Kita ngelakukan sebuah kebaikan itu bakalan lebih indah gitu loh kalau kita ngelakuinnya secara berjemaah gitu kan, berjemaah, beramai-ramai gitu. Gitu sih intinya. Iya, tapi ada motivasi dari kemarin, pernah kan kita belajar dari sama Pak Engki ya, Iya. Pak Engki Zar. Beliau bilang kalau kamu ingin pergi cepat, makalah pergi sendiri. Tapi kalau kalian pengen pergi jauh, maka pergilah bersama-sama. Ya, benar sih. Benar. Jadi teman-teman, kita di sini ingin sharing aja dan bertukar pikiran, juga berbagi untuk saling menguatkan. Jika seandainya ada kata-kata yang salah atau ada yang kurang berkenan bagi teman-teman, kita berdua mohon maaf. Dan buat Mbak Wit, Lagi aku mau kasih quotes buat teman-teman. Aku mau candu kasih nih. quotes buat teman-teman. boleh ayo. Dari kakak aku nih. Jadi beliau bilang, jangan jadikan dunia sebagai alasan yang membuatmu menunda taat kepada Allah. Dan skripsi ini harus diniatkan untuk ibadah karena Allah. Nah, bener jadi banget. jangan untuk macam-macam ya, untuk biar dapat jodoh atau apa gitu, jangan. biar Allah mudahkan gitu. Jadi memang skripsi ini kita niatkan
untuk ibadah kepada Allah. Bener Biar banget. Allah mudah jalannya gitu. Jadi bukan cuman kita bisa mendapatkan apa ya setelah lulus itu, bukan sekedar kita dapat ijazah atau gelar gitu, tapi kita juga dapat pahala di sisi Allah gitu, karena kita meletakkan ini sebagai suatu ibadah gitu. Kita ngerjain, selama kita ngerjain itu akan bernilai ibadah gitu loh, karena niatnya tadi gitu. Nah bener banget sih, aku setuju kata Mbak Wit. Nah Mbak Wit, aku mau bilang makasih banget nih buat Mbak Wit karena udah mau nemenin aku di konten kali ini. Semoga apa yang Mbak Wit sampein dari tadi bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi dengar, dan terkhususnya buat kita sendiri. Dan semoga Iya. kita yang lagi berada di fase ini dipermudah oleh Allah untuk mencapai tujuan kita. Dan semoga kemurahan hati Mbak Wit yang udah mau nemenin aku kali ini dibalas dengan kebaikan nantinya oleh Allah. Amin. Amin. Insyaallah, amin. Makasih doanya. Ya, sama-sama Mbak Wit. Kapan-kapan aku mau ngajak Mbak Wit collab lagi ya, boleh ya? Oh, boleh, insyaallah. Oke Mbak, sekali lagi makasih. Aku tutup teleponnya ya. Maaf mengganggu ya Mbak. Oke. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggak kerasa podcast aku kali ini udah kelar. Nggak kerasa ya, tadi aku udah ngomong sama Mbak Wit sekitaran 30 menitan lebih atau sampai 40 menitan lah mungkin. Entahlah ya, aku lupa. Dan di sini aku pengen ingetin lagi buat teman-teman semuanya bahwa kita berdua memang masih terbatas ilmu, dan kita juga baru akan mencoba fase ini gitu, karena ya kita belum menjalani itu gitu, belum selesai dari mengerjakan itu, baru mau nyemplung gitu istilahnya. Jadi yang pengen aku ingetin bahwasanya memang setiap apa yang kita ingin kerjakan itu ya harus dijalanin aja gitu, dijalanin, makanya dia bakalan kelar gitu. Kalau nggak dijalanin ya gimana mau kelar gitu. Dan aku mau ingetin lagi teman-teman buat rubah mindsetnya bahwasannya gak ada kok yang terlalu sulit selama kita percaya kita mampu gitu. Memang mindsetnya aja yang perlu ditukar. Terkadang kita kayak ngerasa bahwa aduh aku gak mampu, aku gak bisa gitu kan, padahal kita belum nyoba loh gitu, tapi kita udah ngerasa kayak takut mengecewakan, atau karena kita ngerasa kita nggak mampu. Itu sebenarnya yang menghambat kita, pola pikir kita sendiri yang menghambat kita sehingga kita nggak bisa melakukan itu gitu. Dan benar kata Mbak Wit tadi, kita harus melakukan perencanaan, kita harus memprioritaskan apa-apa yang memang harus kita prioritaskan. Jangan sampai nanti apa yang seharusnya kita prioritaskan malah kita kesampingkan gitu. Nanti jangan sampai ibaratnya gini loh, yang wajib ditinggalkan demi yang sunnah gitu. Kalau bisa kan wajib dikerjakan, sunnah juga, jadi dapat dua-duanya gitu. Jadi teman-teman, aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang sampai sekarang masih mau dengerin podcast aku. Semoga apa yang aku lakuin ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan pernah kapok dengerin podcast aku selanjutnya. Dan aku mau bilang makasih banyak buat teman-teman yang selalu ngasih aku support, ngasih aku dukungan, ngasih aku dorongan terus menerus. Dan makasih juga buat yang udah doain aku. Dan aku juga mau minta sama teman-teman buat selalu doain aku biar aku bisa konsisten terus bikin podcast. Dan kalau teman-teman mau request atau suka sama podcast aku dan pengen aku bikin podcast yang menurut teman-teman sesuai dengan keadaan teman-teman, boleh DM aku aja atau komen nanti di channel YouTube aku. Insya Allah akan aku sanggupi. Nah, sekali lagi terima kasih, karena dengan adanya teman-teman semua aku jadi ngerasa kayak aduh, aku harus semangat lagi nih bikin konten karena ada yang nungguin aku gitu loh. Makasih buat semuanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.